Bismillah, Alhamdulillah. Jika video ini muncul di beranda Anda, yakinlah ini bukan sebuah kebetulan. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi, video ini adalah salah satu bentuk kasih sayangnya. Sebuah teguran lembut, pengingat hati, atau bahkan petunjuk yang Allah kirimkan tepat di waktu Anda paling membutuhkannya. Maka luangkanlah sejenak waktu Anda. Tenangkan pikiran, bukalah hati, dan dengarkan video ini hingga selesai. Semoga setiap kata yang disampaikan menjadi wasilah kebaikan, menjadi cahaya yang menuntun langkah, dan menguatkan iman kita semua. Sahabat, ada satu tempat dalam hidup kita yang sering kita remehkan, padahal dari sanalah banyak hal besar bermula. Tempat itu bukan kantor, bukan pasar, bukan ladang usaha. Tempat itu adalah rumah. Rumah bukan sekadar tempat pulang saat lelah. Rumah adalah tempat niat disimpan, doa dilangitkan, dan rezeki diuji. Banyak orang bekerja keras di luar, tapi lupa membenahi apa yang terjadi di dalam rumahnya. Padahal bisa jadi, bukan usahanya yang salah, tapi rumahnya yang belum siap menerima keberkahan. Dalam Islam, rumah bukan benda mati. Rumah menyerap kebiasaan penghuninya. Rumah mencatat apa yang sering diucapkan, apa yang sering dipikirkan, dan apa yang sering didoakan. Itulah sebabnya, ada rumah yang penghuninya merasa tenang walau sederhana, dan ada rumah yang penghuninya gelisah walau hartanya melimpah. Tahun 2026 bukan sekadar pergantian angka. Tahun itu akan menjadi titik seleksi. Siapa yang bertahan, siapa yang jatuh, dan siapa yang justru diangkat derajatnya oleh Allah. Dan seringkali, yang menentukan bukan seberapa pintar seseorang, tapi seberapa siap rumahnya menerima rezeki. Ciri pertama rumah pembawa rezeki adalah rumah yang hidup dengan solat. Bukan solat yang dikerjakan sekadar gugur kewajiban, tapi solat yang dijaga waktunya. Rumah yang di waktu subuh masih ada sujud, di waktu maghrib masih ada doa, adalah rumah yang tidak pernah benar-benar miskin. Rasulullah mengingatkan, jangan jadikan rumah seperti kuburan. Rumah yang sepi dari solat dan zikir akan terasa berat, walaupun luas dan indah. Sebaliknya, rumah kecil akan terasa lapang jika dihidupkan dengan ibadah. Ciri kedua adalah rumah yang dijaga kebersihannya dengan niat yang benar. Bukan karena ingin terlihat rapi di mata manusia, tapi karena sadar bahwa kebersihan membuka jalan ketenangan. Rumah yang bersih membuat hati lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan ibadah lebih khusyuk. Seringkali rezeki terasa seret bukan karena kurang kerja, tapi karena hati penghuninya lelah. Dan hati yang lelah sering lahir dari rumah yang tidak nyaman. Ciri ketiga adalah rumah yang dijaga lisannya. Tidak semua emosi harus diucapkan. Tidak semua keluhan harus dilontarkan. Karena setiap kata yang keluar dari rumah adalah doa yang sedang dikirimkan ke langit. Jika yang sering keluar adalah keluhan, maka kesempitan yang datang. Jika yang sering keluar adalah doa dan syukur, maka kelapangan yang mendekat. Disinilah awal rumah yang pelan-pelan berubah menjadi rumah pembawa rezeki, rumah yang diam-diam menyiapkan penghuninya untuk hidup yang lebih lapang di tahun-tahun mendatang. Kalau rumah sudah mulai hidup dengan solat, bersih dengan niat, dan lisannya dijaga, maka perlahan rumah itu akan berubah. Bukan berubah secara fisik, tapi berubah secara rasa. Penghuninya mulai merasa lebih tenang, lebih sabar, dan lebih mudah bersyukur. Dan dari sinilah pintu rezeki berikutnya mulai terbuka. Ciri keempat rumah pembawa rezeki adalah rumah yang di dalamnya hidup rasa syukur. Bukan syukur yang diucapkan saat senang saja, tapi syukur yang tetap ada saat keadaan belum sesuai harapan. Rumah yang penghuninya terbiasa berkata, Alhamdulillah, bahkan di tengah keterbatasan, adalah rumah yang sedang dilatih oleh Allah untuk naik tingkat. Banyak orang tidak sadar, rezekinya tertahan bukan karena kurang usaha, tapi karena terlalu sering mengeluh. Sedikit mengeluh soal uang, sedikit mengeluh soal pasangan, sedikit mengeluh soal hidup. Padahal setiap keluhan itu bukan hanya keluar dari mulut, tapi juga dari hati. Dan hati yang penuh keluhan sulit menjadi wadah keberkahan. Sebaliknya, rumah yang penghuninya memilih bersyukur, walau sederhana, akan terasa cukup. Rasa cukup inilah yang membuat hidup terasa ringan. Pikiran tidak terus dikejar rasa kurang. Dan saat pikiran tenang,
keputusan hidup pun menjadi lebih jernih. Dari kejernihan itulah, jalan rezeki sering muncul tanpa disangka. Ciri kelima adalah rumah yang tidak pelit terhadap kebaikan. Rumah yang pintunya terbuka untuk sedekah, walau kecil. Tidak harus menunggu kaya. Tidak harus menunggu berlebih. Bahkan sekadar memberi minum tamu, berbagi makanan sederhana, membantu tetangga, atau mendoakan orang lain dengan tulus, itu sudah cukup untuk mengundang keberkahan. Sedekah tidak selalu mengurangi. Justru seringkali mempercepat datangnya rezeki. Rumah yang di dalamnya ada kebiasaan memberi, akan dijaga oleh Allah dari rasa kekurangan. Bisa jadi uangnya biasa saja, tapi selalu cukup. Bisa jadi hidupnya sederhana, tapi jarang sekali merasa sempit. Ciri keenam adalah rumah yang dijaga dari rasa iri dan dengki. Ini yang sering tidak terlihat, tapi dampaknya sangat besar. Iri kepada keberhasilan orang lain. Dengki melihat tetangga lebih maju. Tidak nyaman melihat saudara lebih dulu berhasil. Semua itu jika dibiarkan, akan menggerogoti ketenangan rumah. Rumah yang dipenuhi iri akan terasa berat. Pembicaraan di dalamnya mudah panas. Masalah kecil jadi besar. Dan rezeki yang datang pun sering tidak bertahan lama. Bukan karena Allah pelit, tapi karena hati penghuninya belum siap menerima kelapangan. Sebaliknya, rumah yang penghuninya belajar mendoakan kebaikan orang lain, justru akan dilapangkan jalannya. Saat melihat orang lain berhasil, ia berkata dalam hati, "Ya Allah, berkahi dia, dan berikan juga yang terbaik untuk kami." Doa seperti ini tidak pernah sia-sia. Cepat atau lambat, ia akan kembali kepada yang mendoakan. Di titik ini, rumah mulai menjadi tempat yang menenangkan. Tempat pulang yang tidak hanya mengistirahatkan badan, tapi juga menenangkan hati. Dan rumah seperti inilah yang pelan-pelan sedang dipersiapkan Allah untuk menerima rezeki yang lebih besar, rezeki yang bukan hanya banyak, tapi juga menenangkan. Setelah rumah dibiasakan dengan syukur, sedekah, dan hati yang bersih dari iri, ada satu hal penting yang sering luput diperhatikan. Banyak orang ingin rezekinya besar, tapi lupa memastikan jalannya benar. Padahal rezeki bukan hanya soal jumlah, tapi juga soal arah. Ciri ketujuh rumah pembawa rezeki adalah rumah yang menjaga kehalalan apapun yang masuk ke dalamnya. Bukan hanya makanan, tapi juga uang, cara mencari nafkah, dan keputusan-keputusan kecil sehari-hari. Rumah yang penghuninya berhati-hati terhadap yang haram dan yang syubhat, sedang membangun fondasi rezeki yang kuat. Rezeki yang halal mungkin datangnya tidak selalu cepat. Kadang terasa lebih pelan dibanding yang lain. Tapi rezeki seperti ini menenangkan. Tidak membuat was-was. Tidak membuat gelisah. Dan yang paling penting, rezeki halal tidak menggerogoti keberkahan rumah. Banyak orang heran, penghasilannya besar, tapi selalu habis. Rumahnya bagus, tapi penghuninya sering gelisah. Bisa jadi karena rezeki yang masuk tidak semuanya bersih. Rumah yang ingin diberkahi perlu dijaga dari hal-hal yang membuat hati tidak tenang. Ciri kedelapan adalah rumah yang memiliki arah hidup. Bukan rumah yang penghuninya hanya sibuk hari ini, tanpa tahu kemana akan melangkah besok. Rumah yang membawa rezeki adalah rumah yang penghuninya punya niat, punya tujuan, dan punya arah yang jelas. Arah hidup ini tidak selalu soal target duniawi. Bukan hanya soal ingin kaya, ingin punya ini dan itu. Tapi juga soal ingin hidup lebih baik di mata Allah. Ingin menjadi pribadi yang lebih sabar. Ingin membesarkan anak-anak dengan nilai yang benar. Ingin meninggalkan kebaikan yang terus mengalir walau suatu hari nanti sudah tiada. Rumah yang memiliki arah hidup akan terasa berbeda. Obrolan di dalamnya tidak hanya soal keluhan, tapi juga soal harapan. Tidak hanya membahas kekurangan, tapi juga membicarakan ikhtiar. Tidak hanya sibuk membandingkan diri dengan orang lain, tapi fokus memperbaiki diri sendiri. Saat rumah memiliki arah yang lurus, keputusan-keputusan kecil pun menjadi lebih terjaga. Cara mencari uang, cara membelanjakan harta, cara berbicara, dan cara bersikap, semuanya lebih terarah. Dan dari keteraturan inilah, Allah sering membuka pintu rezeki yang sebelumnya tidak terlihat. Rumah seperti ini mungkin tidak langsung terlihat kaya. Tapi ia sedang membangun kekayaan yang paling penting, yaitu kekayaan nilai. Dan ketika nilai sudah kuat, harta biasanya akan mengikuti, cepat atau lambat. Disinilah banyak orang mulai menyadari bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal,
tapi pusat arah hidup. Dan rumah yang punya arah, tidak akan dibiarkan Allah berjalan tanpa pertolongan. Ada satu hal yang sering menjadi pembeda paling halus antara rumah yang sekadar hidup dan rumah yang benar-benar diberkahi. Pembeda itu bukan harta, bukan jabatan, tapi suasana batin yang lahir dari kebiasaan spiritual di dalam rumah. Ciri ke-9 rumah pembawa rezeki adalah rumah yang tidak asing dengan Al-Quran. Bukan rumah yang memajang mushaf sebagai hiasan, tapi rumah yang ayat-ayatnya dibaca, didengar, dan dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak harus panjang, tidak harus keras, yang penting rutin dan tulus. Saat Al-Quran dibaca di dalam rumah, ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Pikiran menjadi lebih jernih, hati lebih lunak, dan emosi lebih terkendali. Rumah seperti ini jarang dipenuhi pertengkaran yang panjang, karena ada ayat-ayat Allah yang secara perlahan meredam amarah. Banyak orang mencari ketenangan keluar, padahal ketenangan itu seringkali sedang menunggu di dalam rumah, di balik mushaf yang jarang disentuh. Rumah yang dibiasakan dengan Al-Quran sedang membuka pintu cahaya. Dan rumah yang bercahaya tidak akan lama berada dalam kesempitan. Ciri ke-10 adalah rumah yang penghuninya bertawakal setelah berikhtiar. Mereka bekerja sungguh-sungguh, merencanakan dengan matang, dan berusaha semaksimal mungkin. Tapi setelah itu, mereka tidak membiarkan hatinya terus dicekam rasa takut dan cemas. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah ketenangan hati setelah usaha dilakukan. Rumah yang penghuninya bertawakal tidak dipenuhi kecemasan berlebihan. Jika rezeki datang, mereka bersyukur. Jika belum, mereka bersabar. Sikap inilah yang membuat rumah terasa ringan. Tidak semua hal harus dikontrol. Tidak semua hasil harus sesuai rencana. Karena mereka percaya, apa yang ditetapkan Allah selalu membawa kebaikan, walau belum tentu sesuai keinginan. Rumah yang dipenuhi tawakal jarang dihuni oleh kegelisahan yang berkepanjangan. Masalah tetap ada, tapi tidak membesar. Ujian tetap datang, tapi tidak mematahkan. Dan di rumah seperti inilah, rezeki sering datang secara perlahan, namun bertahan lama. Saat Al-Quran dan tawakal bertemu dalam satu rumah, maka rumah itu sedang dibungkus perlindungan. Bukan berarti hidupnya bebas masalah, tapi hatinya tidak mudah runtuh. Dan kekuatan inilah yang membuat rumah siap menerima kelapangan di waktu yang tepat. Pada akhirnya, rumah bukan tentang seberapa besar bangunannya, bukan tentang seberapa mahal isinya, dan bukan pula tentang seberapa sering dipuji orang lain. Rumah adalah tentang bagaimana penghuninya hidup di dalamnya. Tentang niat yang disimpan, tentang doa yang dilangitkan, dan tentang cara menyikapi hidup setiap hari. Jika hari ini rezeki terasa sempit, mungkin bukan karena Allah menutup pintu, tapi karena rumah kita sedang meminta dibenahi. Bukan temboknya, tapi suasananya. Bukan perabotnya, tapi kebiasaannya. Karena rezeki yang diberkahi tidak selalu datang lewat kerja keras saja, tapi juga lewat hati yang siap menerima. Rumah yang hidup dengan sholat, bersih dengan niat yang benar, dijaga lisannya, dibiasakan bersyukur, terbuka untuk sedekah, bersih dari iri, dijaga kehalalan rezekinya, memiliki arah hidup, dihidupkan dengan Al-Quran, dan ditenangkan dengan tawakal, adalah rumah yang sedang disiapkan untuk kelapangan. Mungkin kelapangannya tidak langsung berupa angka besar di rekening. Bisa jadi berupa kesehatan yang terjaga. Bisa berupa keluarga yang harmonis. Bisa berupa hati yang tidak mudah goyah. Dan seringkali, dari ketenangan inilah, rezeki besar justru datang tanpa disangka. Tahun 2026 akan membawa banyak perubahan. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan kelapangan. Dan rumah yang siap secara batin tidak akan mudah tumbang oleh perubahan. Ia mungkin goyah, tapi tidak runtuh. Ia mungkin lelah, tapi tidak putus asa. Mulailah membenahi rumah dari hal-hal kecil. Dari cara berbicara. Dari kebiasaan bersyukur. Dari mushaf yang kembali dibuka. Dari doa yang kembali dilantunkan. Karena Allah tidak menuntut perubahan besar dalam satu malam. Allah mencintai langkah kecil yang konsisten. Semoga rumah kita semua menjadi tempat yang menenangkan, tempat doa-doa naik dengan ringan, dan tempat rezeki turun dengan lembut. Rumah yang bukan hanya layak dihuni, tapi juga layak diberkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.